Apakah Anda pernah merasa doa yang dipanjatkan siang dan malam tak kunjung terkabul? Padahal hati sudah lelah, mulut sudah berulang kali berdoa, tapi jawaban Allah belum datang juga. Sahabat beriman, ternyata ada dua lafaz agung yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi pembuka doa agar lebih mudah dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam setiap doa yang kita panjatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab yang mulia. Beliau menegaskan bahwa doa hendaknya diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa, namun ia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini terlalu tergesa-gesa. Kemudian beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya, lalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu barulah ia berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmizi nomor 347. Inilah dua kalimat agung yang menjadi pembuka doa, memuji Allah dengan kalimat-kalimat zikir, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adab ini, doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup ini setiap kita pasti diuji dengan berbagai macam cobaan. Namun ketahuilah, setiap cobaan yang Allah berikan sesungguhnya adalah kebaikan bagi kita. Melalui cobaan itu, kita diingatkan agar tidak lalai dan kembali mendekat kepada Allah. Sebab bisa jadi jika hidup kita hanya penuh dengan kemudahan tanpa ujian, justru kita lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Di akhir hidup kita ditimpa ujian yang berat,
bahkan siksa neraka yang kekal, karena sepanjang hidup kita melupakan Allah. Maka jadikanlah setiap cobaan sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya, lebih banyak berdoa dan lebih sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, ketika kita sudah berdoa siang dan malam, namun merasa doa itu belum juga dikabulkan Allah, janganlah sampai muncul rasa lelah hingga membuat kita malas berdoa. Ketahuilah, Allah sangat mencintai hambanya yang berdoa dan senantiasa meminta kepadanya. Berbeda dengan manusia, jika kita terus-menerus meminta kepada teman baik sekalipun, lama-lama dia akan merasa kesal atau marah. Tetapi Allah tidak demikian. Cara kita meminta kepada Allah justru adalah dengan terus meminta, terus memohon, bahkan hingga menangis dan mengemis di hadapannya. Apabila doa kita belum juga terkabul, itu bukan tanda Allah membenci kita, justru itu tanda kasih sayangnya. Allah ingin kita terus berdoa, terus memohon, dan terus dekat dengannya. Allah ingin mendengar suara rintihan kita, tangisan kita, dan doa kita yang penuh harap. Sebab Allah Maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat dan bagaimana cara terbaik untuk meringankan beban kita. Yang Allah kehendaki dari kita adalah agar kita selalu berdoa, selalu mengingatnya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jangan sampai kita hanya ingat kepada Allah saat sedang tertimpa masalah, lalu melupakannya ketika dalam kelapangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang dua lafaz agung yang bisa kita jadikan sebagai pembuka doa. Jika kita berdoa dengan menyebut lafaz ini, lalu kita sertai dengan keyakinan penuh kepada Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Doa agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, yang artinya wahai yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha berdiri sendiri.
dibaca sebanyak 3 kali, atau berapapun Anda mampu untuk selalu membacanya dengan istiqomah. Karena sejatinya perlu kami sampaikan bahwa membaca Ya Hayyu Ya Qayyum memang doa yang diajarkan Nabi SAW, tetapi tidak ada riwayat sahih yang mewajibkan membacanya 3 kali sebelum doa. Itu bisa jadi amalan tambahan yang dibolehkan, namun jangan diyakini sebagai aturan baku. Cara mengamalkannya adalah dengan memulai doa dengan lafaz agung ini, lalu dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah seakan-akan doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, aku telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah kita harus berdoa dengan penuh keyakinan tanpa sedikit pun keraguan. Jika kita ragu walaupun sedikit, maka doa itu bisa terhalang untuk dikabulkan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Allah mudahkan kita melunasi hutang-hutang kita. Allah lindungi kita dari siksa neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.